Selamat pagi, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom semuanya. Saudaraku, kita semua harus tahu, harus selalu ingat bahwa Allah kita yang hadir menyertai kita di dalam dan melalui Roh Kudus adalah Allah yang lembut, yang lemah lembut, yang tidak memaksa kita untuk berbuat sesuatu atas apa yang Dia kehendaki. Allah tidak memaksa dengan apa yang Dia perintahkan atau apa yang Dia inginkan. Allah tidak memaksa itu untuk kita lakukan. Tetapi tentu kita tahu bahwa kitalah yang harus mengambil keputusan di dalam diri kita sendiri. Ada satu hal yang harus kita lakukan, yang itu tidak dilakukan oleh Allah karena melanggar tatanannya, yaitu untuk kita menentukan respon dan pilihan kita sesuai dengan kemauan Tuhan. Itu kita sendiri. Dan Allah menghendaki kita melakukannya tanpa dipaksa, tanpa terpaksa. Hal ini adalah untuk kita merebut diri kita sendiri sebagai kado untuk Tuhan. Hati kita rebut sendiri untuk jadi kadonya Tuhan. Kalau kita memberikan diri kita untuk kadonya Tuhan, itu keputusan kita sendiri, bukan dipaksa atau ditakut-takuti. Dan sesungguhnya itu bukan sesuatu yang mudah ya. Karena kita sudah terlalu lama rusak dengan dunia, ya, sehingga hati kita tanpa kita sadari sudah dipenjara oleh dunia. Maka tadi saya katakan, kalau kita mau kasih kado terbaik buat Tuhan, ya hati kita, pikiran kita, hidup kita, semua keputusan kita ini kita gerakkan untuk jadi kado itu. Wah, itu luar biasa, itu menyenangkan Tuhan. Karena sebab kepada siapa atau kepada apa hati kita tertarik, maka dialah yang memiliki hati kita, sebetulnya begitu. Dunia bisa dilihat mata, bisa disentuh, bisa dirasakan oleh panca indera, tapi Allah kan tidak bisa, saudaraku. Maka dari kecil tanpa disadari, saudaraku, kita dalam proses bertahap itu, dunia itu sudah pelan-pelan menyuntikkan idealismenya dan merusak pikiran kita, hati kita, dan tujuan hidup kita. Sebetulnya begitu. Karena memang dunia itu mempesona, saudaraku. Mata kita menginginkannya, kita lihat, wah indah, maka akhirnya hati kita tertambat di sana. Betul kan, saudaraku? Yang sudah memperoleh dunia akan lebih sukar lagi, lebih sulit lagi itu nanti. Tapi yang belum memperoleh dunia itu, belum memperoleh impian-impian dunianya, bukan berarti tidak sukar loh untuk memberikan hidupnya jadi kado buat Tuhan. Bisa sukar kalau hatinya tetap diarahkan ke dunia itu. Nah ini, saudaraku, ini yang mau saya ajak kepada pendengar renungan The Message, bahwa hidup kita itu kado buat Tuhan. Tapi untuk menuju ke sana itu sukarnya minta ampun. Maka kita harus benar-benar merebut hidup kita untuk Tuhan. Dan itu jadi satu-satunya tujuan. Tuhan tidak maksa loh, ya. Allah memang pencemburu, tapi Dia tidak memaksa. Karena Allah itu menghendaki agar hatimu, hidupmu hanya diperuntukkan bagi Dia. Kalau hal itu terjadi, maka barulah Tuhan jadi satu-satunya yang mempesona kita. Satu-satunya yang menarik hati kita. Satu-satunya yang memikat hati kita. Dan tentu mengikat hatimu dan hatiku. Bukan hanya memikat, tetapi mengikat. Tapi masalahnya dunia sudah menjadi sesuatu yang memikat dan mengikat kita. Selera kita sudah selera dunia. Maka kita, saudaraku, tiap hari dengar renungan begini, ya, belum lagi ibadah suara kebenaran,
belum lagi Sunday service, Anda mendapatkan makanan-makanan yang bergizi, seharusnya Anda mulai mengerti bahwa gak bisa loh aku begini terus. Hidupku harus segera merenungkan firman dan berjuang melakukannya. Karena banyak orang yang gak berhasil, saudaraku, untuk jadi kado buat Tuhan. Iya, karena fokusnya bukan untuk Tuhan, dia hidup untuk dirinya. Jadi hidup itu seputar kado untuk dirinya sendiri. Padahal hidup yang benar itu jadi kado buat Tuhan. Ayo kita harus bisa meraih tujuan itu, saudaraku. Suara kebenaran itu tujuannya di situ sebetulnya. Dan kalau hati kita, pikiran kita, hidup kita tujuannya untuk jadi kado buat Tuhan, maka diri kita, keberadaan kita sendiri pun itu jadi kado nanti akhirnya. Tuhan puas total gitu loh. Ya, karena dunia itu fana. Tapi manusia banyak kejar yang fana ketimbang yang kekal. Apalagi kita para aktivis, hamba-hamba Tuhan, pendeta kayak saya, harusnya sudah mulai benar-benar serius di situ. Betul, harus benar-benar tulus sama Tuhan cintanya. Harus benar-benar kuat cintanya sama Tuhan. Seseorang itu bisa loh bicara apa saja tentang Tuhan, tentang spirit mencintai Tuhan. Dari mulutnya, dari sikapnya, tapi bisa menipu. Kita yang tahu sendiri, saya ngomong begini saya bisa menipu Anda. Tapi saya yang tahu diri saya sendiri di titik mana sampai saya mencintai Tuhan itu. Jadi boleh saya simpulkan begini. Kita sendiri yang harus menanggalkan. Kita sendiri yang harus melepaskan hubungan kita dengan percintaan dunia itu. Maka tenggelamkan hatimu, tenggelamkan jiwamu untuk mencintai Tuhan sampai di titik tertinggi. Jangan memasukkan hal-hal yang tidak perlu dalam pikiran, supaya suara Tuhan itu bisa lebih clear kita dengar. Karena kalau masih berkabut, masih banyak hal yang lain ya tentang diri kita, tentang dunia, kita tidak bisa terbang tinggi, saudaraku. Ketika kita di hadapan Tuhan masih ada noda-noda bau busuk itu yang tentang diri kita, manusia lama kita, ego kita, kepentingan kita. Maka kita harus berani berkata, aku bersedia. Aku hanya mau Engkau Tuhan. Dan aku bersedia gak punya apa-apa asal aku punya Tuhan. Dan itu bukan hanya doa di mulut, tapi harus dipraktekkan. Betul kan? Sampai habis. Terus. Karena setiap kita akan pulang dengan tangan kosong, saudaraku. Kita gak bawa siapa-siapa dan gak bawa apa-apa. Hal ini bukan berarti kita tidak bisa menikmati apapun yang Tuhan berikan. Bukan loh, saudaraku. Panca indera kita masih bisa menikmati. Tapi gak bisa dipenjara. Gak bisa diperbudak oleh apapun yang kita nikmati hari ini. Itu merupakan suatu keindahan yang luar biasa ketika kita dapat menikmati sesuatu tanpa dikuasai oleh sesuatu itu, kecuali terhadap Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang dapat kita nikmati dan yang dapat menguasai dan membelenggu kita. Coba ya, seandainya besok siang kita tutup usia di bumi ini, maka hari ini kita pasti akan sibuk dengan urusan apapun kecuali urusan Tuhan, betul kan? Kenapa kita tidak berpikir bahwa mungkin besok atau mungkin malam ini malam terakhir kita? Maka pertanyaannya, apa sekarang yang masih mengikat hatimu? Mungkin suatu keadaan dan kita berharap kalau keadaan ini bisa selesai, maka kesulitan ini selesai. Kalau keadaan ini bisa dilewati, maka aku akan bahagia, atau banyak lagi lainnya. Tetapi sejatinya kesulitan hidup kita itu tidak selesai pun, kita harus tetap bahagia karena kita bersama Tuhan. Amin gak, saudaraku?
kita harus bahagia karena kita bersama Tuhan. Maka jadikan dirimu itu kado indah dengan kita hidup bahagia. Hidup yang tidak dipenjara oleh apapun. Hidup yang hanya diberikan jadi offering untuk Tuhan. Indah, saudaraku. Maka biarlah renungan ini menjadi perenungan untuk kita semua. Sudahkah diri kita jadi kado indah buat Tuhan? Yang menyenangkan Dia, yang menyukakan hatinya. Amin, saudaraku. Sekalipun Tuhan tidak mendengar dan tidak menjawab doaku, tidak masalah. Berani gak ngomong begitu? Yang penting aku ada di hadiratnya. Aku memiliki Dia dan Dia memiliki aku. Cukup bagiku. Semoga renungan ini jadi berkat, menjadi perenungan untuk kita semua. Berubahlah, saudaraku, jadi manusia yang lebih indah, jadi kado indah buat Tuhan. Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati.